Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Hakikat dan Pengembangan Manusia, Landasan Pendidikan, Asas-asas Pendidikan, Perkiraan dan Antisipasi Masyarakat Masa Depan, dan Pengertian Fungsi dan Jenis Lingkungan Pendidikan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu hakikat manusia. Hakikat manusia mencakup ciri khas yang secara prinsipil berbeda dari hewan. Manusia memiliki potensi kemanusiaan sebagai benih kemungkinan untuk menjadi manusia. Pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap dimensi hakikat manusia, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara selaras. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri, secara potensial dan kualitas yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Pengembangan aspek jasmani dan rohani harus dilakukan secara seimbang untuk menciptakan generasi yang kreatif dan berpotensi. Pendidikan bertujuan untuk membantu peserta didik menumbuh kembangkan potensi kemanusiaannya. Pengertian hakikat pendidikan adalah usaha yang dilakukan untuk mendidik manusia menjadi manusia sesungguhnya, sehingga hakikat atau inti dari pendidikan tidak terlepas dari hakikat manusia yang sesungguhnya. Dan tujuan dari hakikat pendidikan ialah ingin mengembangkan individu serta masyarakat yang cerdas dan baik. Pendidikan sepanjang hayat merupakan proses pembelajaran atau pendidikan yang tidak memiliki batasan usia dan waktu, karena dapat dilakukan sejak lahir hingga akhir hayat manusia. Pengembangan dimensi hakikat manusia terdiri dari pengembangan yang utuh dan tidak utuh. Pengembangan yang utuh terjadi ketika keseluruhan dimensi hakikat manusia mendapatkan pelayanan yang berimbang. Sementara pengembangan yang tidak utuh terjadi jika ada unsur hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Selanjutnya materi yang kedua yaitu landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah dasar atau pijakan dalam melaksanakan pendidikan. Landasan ini mencakup berbagai aspek seperti konseptual, filosofis, hukum, psikologis, pedagogis, sosial, dan kebudayaan. Landasan pendidikan sangat penting karena membentuk dasar dalam praktek pendidikan dan studi pendidikan. Menurut beberapa ahli, landasan pendidikan dapat diartikan sebagai tempat bertumpu, titik tolak, atau dasar pijakan dalam melaksanakan pendidikan. Landasan pendidikan juga membantu dalam pengembangan materi pembelajaran, pemilihan metode pengajaran, dan alat bantu pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip pedagogis yang benar. Landasan pendidikan juga mencakup aspek teknis dan praktis dalam pendidikan, seperti perencanaan kurikulum, pengembangan metode pengajaran, pemilihan materi ajar, dan strategi evaluasi. Landasan ini membantu dalam merancang pendidikan yang efektif maupun relevan. Selain itu, landasan pendidikan juga mencakup landasan filosofis, kultural, landasan historis, dan landasan yuridis. Landasan ini memberikan pemahaman terkait tentang tujuan, sejarah, dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, terutama terkait dengan Pancasila. Dalam pendidikan, terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Momen studi pendidikan melibatkan pembelajaran konsep dan teori pendidikan, sedangkan momen praktek pendidikan melibatkan kegiatan belajar mengajar yang bersistematik dan mempunyai target hasil wawasan keilmuan serta keterampilan untuk perkembangan penalaran peserta didik. Kemudian materi ketiga yaitu asas-asas pendidikan. Pendidikan memiliki beberapa asas yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir dalam merancang dan melaksanakan pendidikan. Di Indonesia terdapat beberapa asas pendidikan yang memberikan arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional, yaitu beberapa asas pendidikan yang penting di Indonesia. Yang pertama ada asas Tut Wuri Handayani. Asas ini merupakan
mengkonseptualisasi konsep 7 asas perguruan nasional Taman Siswa yang lahir pada tanggal 3 Juli 1922. Asas ini merupakan asas perjuangan untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Asas Tuturi Handayani mengajarkan pentingnya mengikuti dan memengaruhi peserta didik, serta membimbing mereka dalam proses belajar maupun mengajar. Lalu yang kedua ada asas belajar sepanjang hayat. Asas ini menekankan bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah atau dalam jenjang pendidikan formal, tetapi juga berlangsung sepanjang hidup. Setiap individu memiliki hak dan kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan diri mereka sepanjang hidupnya. Lalu yang ketiga ada asas kemandirian dalam belajar. Asas ini menekankan pentingnya individu untuk memiliki kemampuan belajar secara mandiri. Guru berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam mendukung peserta didik untuk belajar secara mandiri dan mengembangkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Kemudian materi keempat yaitu perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Masyarakat masa depan adalah topik yang penting untuk dipertimbangkan dalam pendidikan. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan melibatkan upaya untuk mempersiapkan peserta didik melalui pendidikan, bimbingan, pengajaran, dan latihan agar mereka dapat berperan dengan baik di masa yang akan datang. Beberapa aspek yang berperan dalam memberikan arah antisipasi terhadap masyarakat masa depan melalui pendidikan adalah nilai dan sikap individu. Selain itu, penggunaan teknologi digital juga menjadi faktor penting dalam mengantisipasi masa depan, seperti pengembangan sistem komunikasi dan komputer yang terintegrasi. Pendidikan juga bertumpu pada pengalaman masa lampau, kenyataan dan kebutuhan masa kini, serta inspirasi dan harapan masa depan. Melalui pendidikan, setiap masyarakat dapat melestarikan nilai-nilai sosial dan kebudayaan yang telah terukir dalam sejarah bangsa tersebut. Berdasarkan perkiraan masyarakat masa depan, pendidikan telah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasikannya, baik dalam sistem maupun institusional dan individual. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain, yaitu perubahan nilai dan sikap, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan sarana pendidikan. Dalam menghadapi masa depan, pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia yang dapat menyesuaikan diri dan mampu mengembangkan masyarakat masa depan. Beberapa kemampuan yang diharapkan dari manusia masa depan adalah kemampuan menyesuaikan diri, memanfaatkan peluang globalisasi, memiliki wawasan tentang iptek, bekerja secara profesional dan selektif dalam arus informasi. Lalu materi terakhir yaitu pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan mencangkup lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan, yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan dan perkembangan individu dan kelompoknya. Fungsi lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berbagai lingkungan sekitarnya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Lingkungan pendidikan juga berperan dalam membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, terutama lingkungan keluarga. Pengertian lingkungan pendidikan yaitu lingkungan pendidikan dapat didefinisikan sebagai berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Praktik pendidikan ini mencangkup lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan, yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Lingkungan pendidikan juga meliputi lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan fisik seperti bangunan maupun gedung.
Lalu kemudian ada fungsi lingkungan pendidikan, adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Lalu kemudian terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara lingkungan yang satu maupun dengan lingkungannya yang lain. Lingkungan pendidikan juga memiliki fungsi untuk mengajar, berhubungan, dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Selain itu, lingkungan pendidikan juga berperan dalam membentuk baik maupun buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Lalu yaitu ada jenis lingkungan pendidikan. Dapat dibedakan menjadi beberapa, termasuk lingkungan sosial budaya, lingkungan fisik maupun bangunan dan gedung, dan lingkungan alam seperti cuaca dan musim. Lingkungan sosial budaya, lingkungan fisik, dan lingkungan alam semuanya berperan penting dalam kehidupan manusia dan maupun proses pendidikannya juga. Dalam keseluruhan, lingkungan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pribadi manusia, memfasilitasi proses pendidikan, dan membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan yang optimal.